Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes literasi bahasa Inggris. Ini adalah video part 3. Kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 18. The main idea of the passage above is, main idea atau ide pokok. Jadi kita diminta untuk mencari apa sih ide pokok yang dibahas dalam teks atau bacaan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini atau untuk menjawab soal main idea, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Nanti itu hanya akan menyita waktu kita. Cukup kita baca paragraf pertama dan paragraf terakhir yang ada dalam teks atau bacaan. Kenapa? Karena paragraf pertama itu biasanya berisi kalimat umum atau garis besar dari apa yang akan dibahas dalam teks atau paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, untuk paragraf terakhir itu biasanya berisi kalimat penutup atau kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam paragraf-paragraf sebelumnya, atau biasanya berupa kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam teks atau bacaan. Jadi cukup kita baca paragraf pertama dan paragraf terakhir. Nah, selain daripada itu, kita sebenarnya juga bisa membaca ide pokok di masing-masing paragraf atau kalimat pertama di masing-masing paragraf. Tapi kalau memang waktunya tidak mencukupi, cukup kita baca paragraf pertama dan paragraf terakhir. Kita coba ke paragraf pertama dan paragraf terakhir. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. If you end up with depression, jika Anda berakhir dengan depresi, anxiety, kecemasan, OCD, or any other condition, OCD atau kondisi lainnya, it can be heavily debilitating. Hal ini bisa sangat melemahkan, often consuming your daily existence, dan seringkali menyita kehidupan sehari-hari. Having someone, meminta seseorang, be they a family member or total stranger, meminta seseorang entah itu keluarga or total stranger atau orang asing, this means it outright or accuse you of faking it. Langsung mengabaikan atau menuduh Anda faking it, menuduh Anda berpura-pura, or similar atau sejenisnya, can only make it worse. Itu hanya akan sangat memperburuk keadaan, compounding the problem, dan memperparah masalah. Setelah kita baca paragraf pertama, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa paragraf pertama ini membahas tentang mental health, diantaranya depresi, anxiety, OCD, atau kondisi lainnya yang akan sangat menyita kehidupan sehari-hari atau pada intinya mengganggu diri kita sendiri dan hidup kita. Dan apabila kita menceritakan kepada seseorang dan seseorang itu menganggap kita berpura-pura, itu hanya akan memperburuk keadaan dan memperbesar masalah atau problem. Kita sudah temukan inti yang dibahas dalam paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf terakhir. Paragraf terakhir. This is especially important for mental health. Hal ini sangat penting untuk kesehatan mental as opposed to more physical ailments, dibanding dengan penyakit fisik lainnya. Because mental health problems, karena masalah kesehatan mental often affect people, minds, and understanding. Seringkali berdampak pada pikiran dan pemahaman seseorang rather than their bodies, dibanding dengan tubuh mereka, although their scopes overlap, walaupun banyak hal yang tumpang tindih. Basically, pada dasarnya, someone experiencing a mental health problem, seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental or a crisis may not realize this, atau krisis kesehatan mental itu mungkin tidak menyadari hal ini. Lanjut. Many need help, banyak dari mereka membutuhkan bantuan. Cukup. Kita tidak perlu lanjut lagi kalimatnya, intinya sudah kita dapatkan di sini. Pada intinya, ini membahas terkait dengan kesehatan mental, yang mana itu akan berdampak pada diri kita, khususnya dengan mind and understanding. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dibahas di paragraf 1 tadi, yaitu bahwa kesehatan mental itu berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Artinya ini sangat mengalami keterkaitan atau hubungan. Pada intinya, kesehatan mental itu berdampak pada diri kita sendiri. Berarti kita tidak perlu membaca lagi lanjutan kalimat dari paragraf terakhir ini, karena kita sudah temukan inti pokoknya. Berarti kita langsung saja analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, the way human brain operates toward how the world works. Cara kerja otak manusia terhadap cara kerja dunia. Kita tidak membahas cara kerja otak manusia dengan dunia, berarti opsi yang A sudah pasti salah. Opsi yang B,
Many people do not realize that they have a mental issue. Banyak dari orang tidak menyadari bahwa mereka mengalami kesehatan mental. Oke, ini ada di paragraf terakhir, tapi ini tidak membahas keseluruhan isi teks atau bukan menjadi ide pokok dari sebuah bacaan atau teks. Jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C, the importance of mental health awareness. Pentingnya kesadaran kesehatan mental. Oke, ini juga tidak. Opsi yang D, defense mechanism by the human brain. Mekanisme pertahanan otak manusia. Tidak, ini juga salah. Kita membahas kesehatan mental, bukan otak manusia. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lihat opsi yang E. Mental health is to affect our mind and understanding. Masalah kesehatan mental mempengaruhi pikiran dan pemahaman kita. Nah, ini tepat, ini sesuai dengan ide pokok yang telah kita dapatkan. Walaupun memang kalimat ini ada di paragraf terakhir, nah ini nih, ada di paragraf terakhir, tapi pada intinya kalimat ini membahas keseluruhan isi teks. Kenapa? Karena kita dapatkan tadi nih di paragraf pertama membahas juga terkait dengan kesehatan mental, diantaranya depresi, anxiety, OCD, dan kondisi lainnya, di mana ini akan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Artinya, kesehatan mental itu akan berdampak pada diri kita sendiri atau hidup kita sendiri. Jadi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Next, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 19. The italicized word that on the full paragraph refers to. Jadi, kata yang bercetak miring yaitu that atau itu pada paragraf keempat refers to, merujuk pada atau mengacu pada. Nah, ini juga sering muncul, selalu ada kata refers to, refers to. Nah, kita diminta untuk mencari kata that atau kata yang bercetak miring di paragraf keempat itu merujuk pada apa sih? Merujuk pada apa atau mengacu pada apa? Nah, ini pasti mengacu pada kalimat sebelumnya. Jadi, kita harus baca kalimat sebelumnya. Nah, kata that itu ada di mana nih? Di paragraf keempat, kalimat pertama. Kita baca dulu. But the brain is not that inflexible. Tapi otak tidak sefleksibel itu. Nah, kata itu pasti merujuk ke kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya adalah kalimat terakhir di paragraf 3. Berarti kita baca. All are defense mechanism. Semua merupakan mekanisme pertahanan. In a way, dalam suatu hal, it's the brain saying, itu adalah otak yang mengatakan, this is not how the world is meant to work. Dunia tidak seharusnya berfungsi. So I must dismiss the challenging new information. Jadi saya harus mengabaikan informasi baru yang menantang ini. Oh, berarti kata that merujuk pada kalimat ini bahwa otak itu mengatakan dunia tidak seharusnya berfungsi, jadi saya harus mengabaikan informasi baru yang menantang ini. Berarti kalau kita lihat opsinya, yang paling tepat adalah opsi yang D. The brain's defense mechanism stating that the unusual things have to be dismissed. Jadi mekanisme pertahanan otak yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak biasa harus disingkirkan. Nah, ini sesuai dengan kalimat yang tadi kita baca. Next, kita ke soal nomor 20. The bold words exposure, the second paragraph are synonym to the words. Jadi, kata yang bercetak tebal dalam hal ini adalah exposure pada second paragraph atau pada paragraf kedua sinonim dengan kata apa? Oke, kita diminta untuk mencari sinonim dari kata exposure di paragraf kedua. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membaca kalimatnya. Kita bisa langsung saja cari opsi-opsi jawaban dan kita lihat mana sih opsi yang paling mendekati atau bersinonim dengan kata exposure. Tapi biasanya ada beberapa opsi yang mengecoh atau biasa maknanya sama dengan makna yang dicari atau dalam hal ini adalah exposure. Jadi kita mau tidak mau kita harus baca kalimatnya untuk mencari kata yang paling tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke, kita lihat dulu nih exposure. Nah, arti exposure itu artinya adalah paparan. Berarti kita cari opsi-opsi yang bersinonim atau sama maknanya dengan kata paparan. Kita ke opsi yang A, vulnerability. Vulnerability artinya kerentanan. Kerentanan paparan. Ini bisa kita simpan dulu. Opsi yang B, fragile. Fragile itu artinya rapuh atau rentan. Berarti ini juga bisa. Opsi yang C, revelation. Revelation itu artinya wahyu. Berarti ini tidak sudah pasti salah. Opsi yang D, introduction. Ini juga tidak. Opsi yang E, beginning. Beginning itu artinya awal. Ini juga tidak. Nah, ada dua kata yang mengecoh nih. A atau B, kerentanan atau rapuh atau rentan.
Nah, jika ada opsi yang mengecoh seperti ini, maka mau tidak mau kita harus baca kalimatnya dan kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Oke, berarti kita baca kalimatnya. Nah, ini kalimatnya ada di kalimat kedua, paragraf kedua. Just like how increased exposure to people. Sama seperti peningkatan paparan terhadap orang-orang. Peningkatan paparan terhadap orang-orang. Nah, kata exposure atau paparan ini artinya kata benda yang merujuk pada orang atau sebuah dampak terhadap orang-orang. Jadi kalau seperti itu yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu vulnerability atau kerentanan. Jadi peningkatan paparan terhadap orang-orang atau peningkatan kerentanan terhadap orang-orang itu sama artinya. Artinya kata exposure dan vulnerability atau paparan dengan kerentanan itu artinya sebuah dampak, sebuah hal yang berdampak kepada orang-orang. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A, vulnerability. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah teks baru lagi. Kita baca soalnya. The passage mainly discusses how. Jadi, bacaan ini terutamanya membahas atau mendiskusikan tentang apa. Nah, jadi kita diminta untuk mencari apa sih yang dibahas dalam teks, apa sih inti yang dibicarakan dalam teks. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks yang mana itu hanya akan memakan waktu. Cukup kita baca paragraf pertama dan paragraf terakhir, khususnya ide pokok di paragraf pertama dan di paragraf terakhir. Kenapa? Kenapa cukup paragraf pertama dan paragraf terakhir saja? Apakah ini efektif? Ya, ini efektif. Kenapa? Karena biasanya sebuah bacaan itu, paragraf pertamanya akan membahas secara umum atau secara garis besar apa sih yang akan dibahas secara keseluruhan dalam teks ini. Dan biasanya itu kalimat penjelasnya atau kalimat-kalimat selanjutnya yang akan membahas terkait dengan ide pokok di paragraf pertama itu ada di paragraf-paragraf 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk paragraf terakhir itu biasanya berisi kesimpulan atau kalimat penutup dari apa yang dibicarakan di paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi, paragraf di antara paragraf pertama dan paragraf terakhir itu biasanya hanya membahas secara spesifik atau menjelaskan terkait dengan apa sih ide pokok yang dibahas dalam paragraf pertama dan paragraf terakhir nanti akan menyimpulkan. Oke, jadi cukup kita baca paragraf pertama dan paragraf terakhir khususnya ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya berada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Oke, berarti kita ke awal kalimat paragraf pertama terlebih dahulu. Molting is one of the most involved processes of a bird's annual life cycle. Jadi molting atau ganti bulu itu merupakan bagian dari siklus tahunan hidup burung. Nah, kalau kita lihat ini kalimatnya secara umum atau secara garis besar, artinya ini bisa jadi sebuah ide pokok dari paragraf pertama. Coba kita lihat paragraf kalimat terakhir. Apakah kalimat terakhir ini bisa jadi ide pokok? Ini kalimat terakhir ini nih, dimulai dengan kata this. This, however, is an abstraction that often. Oke, ini, namun ini merupakan sebuah abstraksi. Kata this ini merujuk pada kalimat sebelumnya. Artinya ini bukan merupakan ide pokok. Kalimat terakhir ini hanya merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. Berarti ini bukan merupakan ide pokok. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ide pokok paragraf pertama itu adalah kalimat pertama, yaitu membahas terkait dengan molting atau ganti bulu yang merupakan siklus tahunan burung. Kita lihat paragraf terakhir, kalimat pertama paragraf terakhir. Mold of the flight feathers is most highly organized part of the process. Jadi, ganti bulu pada bulu terbang itu prosesnya sangat terorganisir. Nah, ini juga kalimatnya secara umum, artinya ini juga bisa jadi merupakan ide pokok paragraf terakhir. Kita lihat kalimat terakhir, paragraf terakhir. That other special began in the middle and worked outward. Hal spesial lainnya dimulai dari tengah, kemudian berlanjut keluar on both weeks pada kedua minggu while the replacement feathers grow. Sementara bulu pengganti tumbuh. Nah, ini juga bukan merupakan ide pokok, ini hanya lanjutan dari kalimat sebelumnya terkait dengan hal spesial lainnya. Dimulai dari ini nih. Some special
beberapa yang spesial contohnya. Nah, ini kalimat terakhir hanya membahas terkait dengan lanjutannya, yaitu hal spesial lainnya. Tapi ini juga, kalau kita baca, ini juga membahas terkait dengan pergantian bulu. Nah, berarti paragraf terakhir intinya ini juga membahas terkait dengan ganti bulu yang dilakukan oleh burung. Nah, ide pokok di paragraf terakhir dan di paragraf pertama itu sama, pada intinya membahas terkait dengan molting atau ganti bulu pada burung. Berarti otomatis inti dalam teks atau hal yang didiskusikan dalam teks pasti berkaitan dengan ganti bulu. Kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, birds prepare for breeding. Burung-burung bersiap untuk breeding atau berkembang biak. Apakah kita membahas terkait berkembang biak? Ini tidak ya. Berarti opsi yang A sudah pasti bukan jawabannya. Opsi yang B, bird feathers differ from special. Bulu burung berbeda dengan bulu khusus. Ini juga kita tidak menjelaskan terkait dengan perbandingannya. Opsi yang C, bird are affected by seasonal change. Burung itu dipengaruhi oleh pergantian musim. Ini juga tidak membahas terkait dengan pergantian musim. Opsi yang C, birds produce their wonderful song. Burung-burung menghasilkan nyanyian yang indah. Ini juga tidak, ini juga salah ya. Kita tidak membahas terkait dengan burung yang menghasilkan nyanyian indah. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E, birds shed and replace their feathers. Jadi burung rontok dan mengganti bulu mereka. Nah, ini nih sesuai dengan ide pokok yang kita dapatkan tadi di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Pada intinya, bacaan ini membahas terkait dengan pergantian bulu. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Ke soal nomor 22. Which of the following is not mentioned as a reason that songbirds molt in the late summer? Jadi, mana pernyataan di bawah ini yang tidak menyebutkan alasan kenapa burung berkicau itu mengganti kulit pada akhir musim panas. Oke, kita cari kalimatnya dulu nih. Kita cari kata kuncinya itu summer. Ini ada di pertengahan paragraf 2 ini. Kita baca, dimulai dari kata many. Many songbirds, banyak burung bernyanyi atau burung berkicau. For instance, misalnya, molt in late summer, ganti kulit pada akhir musim panas. When the hard work of breeding is done, ketika telah selesai berkembang biak. But, tapi the weather is still warm, tapi cuaca masih hangat, and food still plentiful, dan makanan masih berlimpah. Oh, berarti alasan dari burung berkicau mengganti kulit pada akhir musim panas itu ada 3. Yang pertama itu karena dia telah selesai berkembang biak atau breeding, kemudian ini nih, cuaca yang masih hangat, kemudian food still plentiful atau makanan yang masih berlimpah. Nah, tapi di sini di soalnya itu mengatakan yang not atau yang tidak disebutkan. Berarti selain dari 3 itu tadi. Kita lihat di sini. Opsi yang A, fewer predators. Lebih sedikit predator. Apakah ini alasannya? Ini tidak ya. Berarti soal nomor 22, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Karena kita tidak membahas terkait dengan lebih sedikit predator di sini. Nah, coba kita lihat opsi yang lainnya. The weather is still warm. Nah, cuaca yang masih hangat. Nah, ini ada tadi. Ini merupakan salah satu alasannya. Kemudian opsi yang C, the songbirds have finished breeding. Burung berkicau atau burung bernyanyi telah selesai berkembang biak. Nah, ini juga ada tadi. Opsi yang D, food is still available. Makanan yang masih tersedia. Ini juga ada atau merupakan alasan kenapa burung itu mengganti kulit pada akhir musim panas. Coba kita lihat opsi yang E. The food supply is still abundant. Persediaan pangan yang masih melimpah. Nah, opsi yang E dan opsi yang D ini juga sama maknanya. Pada intinya makanannya masih ada. Berarti opsi yang E ini juga merupakan alasan dari mengapa burung berkicau itu molting atau berganti kulit pada akhir musim panas. Jadi, yang tidak menjadi alasannya adalah opsi yang A, yaitu lebih sedikit predator. Next, ke soal nomor 23.
Some birds that are molting maintain balance during flight by. Jadi eh, beberapa burung yang sedang molting atau mengganti bulu itu menjaga keseimbangan selama terbang dengan jadi kita diminta untuk mencari bagaimana sih cara burung yang sedang berganti bulu itu menjaga keseimbangannya saat terbang. Berarti kita cari kata kuncinya yaitu balance atau keseimbangan. Kita cari manakah di sini yang ada kata balance atau keseimbangan. Nah ini nih di paragraf ketiga. Paragraf kedua ya ini. Tapi di bagian-bagian akhir kalimat. Ini nih, to retain balance in the air, untuk menjaga keseimbangan di udara. Berarti ini nih, coba kita baca dari kalimat pertamanya. Some special, beberapa yang spesial, for example, contohnya, begin by dropping the outermost primary feathers on each side, menjatuhkan atau merontokkan bulu-bulu burung yang terluar pada setiap sisinya, to retain balance in the air, untuk menjaga keseimbangan di udara. Berarti pada saat burung terbang, caranya dalam menjaga keseimbangan itu adalah ini nih, menjatuhkan bulu-bulunya yang terluar pada setiap sisinya. Berarti tinggal kita cari mana nih yang sama dengan itu. Nah ini nih opsi yang B. Dropping particular feathers on each side periodically. Jadi menjatuhkan atau merontokkan bulu-bulu yang tertentu pada setiap sisinya secara berkala. Oke, next kita ke soal nomor terakhir. The word notwithstanding in the first paragraph is classes in meaning to. Jadi kata notwithstanding pada paragraf pertama itu sama artinya dengan apa? Jadi kita diminta untuk mencari manakah sih dari opsi-opsi jawaban yang maknanya atau katanya paling mendekati dengan kata notwithstanding atau sinonim dari kata notwithstanding. Oke, nah sebenarnya untuk menjawab soal seperti ini kita tidak perlu membaca kalimatnya. Asalkan kita tahu apa arti notwithstanding dan kita tahu apa arti dari masing-masing opsinya, dan tinggal kita cari mana sih arti atau maknanya yang sama dengan kata notwithstanding. Tapi biasanya ada beberapa soal di mana opsi-opsinya itu mengecoh. Mengecoh dalam artian ada beberapa opsi yang maknanya atau artinya hampir sama dengan kata yang ingin kita cari artinya. Dalam hal ini contohnya notwithstanding. Jadi, jika ada seperti itu, mau tidak mau kita harus baca kalimatnya untuk menyesuaikan dengan konteks kalimatnya dan kita cari manakah yang paling sesuai berdasarkan konteks kalimatnya. Nah, untuk soal ini tidak perlu kita baca dulu konteks kalimatnya, langsung kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Nanti jika ada opsi jawaban yang mengecoh atau sama artinya, baru kita baca kalimatnya. Ini adalah triknya agar kita tidak kehabisan waktu atau kita lebih singkat dalam menjawab soal seperti ini. Oke, nah kata notwithstanding itu bisa berarti sekalipun atau walaupun. Nah, coba kita cari opsi-opsinya yang maknanya mendekati hal itu. Kita lihat opsi yang A, because of, karena ini sudah pasti salah, karena tidak sama maknanya dengan kata walaupun. Opsi yang B, instead of. Instead of ini artinya daripada. Ini sudah pasti salah atau maknanya tidak sama dengan kata notwithstanding. Opsi yang C, in case of. In case of itu artinya dalam hal. Ini juga tidak sama artinya. Opsi yang D, in view of. In view of itu artinya mengingat atau melihat bla bla bla. Berarti ini juga tidak sama. Nah, yang paling tepat itu bisa jadi opsi yang E. Opsi yang E ini adalah in spite of. In spite of itu artinya meskipun. Nah, meskipun itu sama dengan kata walaupun atau notwithstanding. Berarti kata notwithstanding pada paragraf pertama itu sama artinya dengan opsi yang E, yaitu in spite of. Nah, kalau kita lihat di sini opsinya tidak ada yang mengecoh, berarti kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa yang paling tepat adalah opsi yang E. Namun, bila ada beberapa opsi yang mengecoh atau maknanya hampir sama dengan kata yang ingin kita cari maknanya, contohnya dalam hal ini adalah notwithstanding, maka mau tidak mau kita harus baca teksnya atau kalimatnya untuk menyesuaikan mana sih di antara opsi-opsi yang mengecoh itu mana yang paling tepat berdasarkan konteks
kalimatnya. Oke, ini merupakan ini merupakan soal terakhir di paragraf 3. Jadi untuk paragraf 3 terkait dengan literasi bahasa Inggris cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal lainnya. Terima kasih.